Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum statistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang data-data. Yang pertama, data nominal. Menurut Muhammad Nazir, data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Di sini ada contoh data nominal. Misalnya tentang jenis olahraga yakni teknis, basket, dan renang. Kemudian masing-masing anggota set di atas kita berikan angka. Misalnya tenis angka 1, basket angka 2, dan renang angka 3. Jelas kelihatan bahwa angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa tingkat olahraga basket lebih tinggi dari tenis ataupun tingkat renang lebih tinggi dari tenis. Angka tersebut tidak memberikan arti apa-apa jika ditambahkan. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label saja. Begitu juga tentang suku, yakni Dayak, Bugis, dan Baduy. Di sini yang kedua ada data ordinal. Bagian lain dari data kontinum adalah data ordinal. Data ini selain memiliki nama, atribut juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya. Contoh dari data ordinal, misalnya dalam skala Likert Muhammad Nazir, mulai dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sampai sangat tidak setuju. Atau jawaban pertanyaan tentang kecenderungan masyarakat untuk menghadiri rapat umum pemilihan kepala daerah. Mulai dari tidak pernah absen menghadiri dengan kode 5, kadang-kadang saja menghadiri dengan kode 4. Kurang menghadiri dengan kode 3, tidak pernah menghadiri dengan kode 2, sampai tidak ingin menghadiri sama sekali dengan kode 1. Dari hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal ini akan diperoleh data ordinal. Alat analisis atau uji hipotesis asosiatif, statistik non-parametrik yang lazim digunakan untuk data ordinal adalah Spearman rank, correlation, dan Kendall-Tau. Yang ketiga ada data interval. Pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran dinamakan data interval. Data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur. Contoh dari data interval adalah misalnya tentang nilai ujian 6 orang mahasiswa, yakni A, B, C, D, E, dan F. Diukur dengan ukuran interval pada skala prestasi dengan ukuran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka dapat dikatakan bahwa beda prestasi antara mahasiswa C dan A adalah 3-1 sama dengan 2. Beda prestasi antara mahasiswa C dan F adalah 6-3 sama dengan 3. Akan tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa prestasi mahasiswa E adalah 5 kali prestasi mahasiswa A, ataupun prestasi mahasiswa F adalah 3 kali lebih baik dari prestasi mahasiswa B. Di sini yang keempat ada data rasio. Ukuran yang meliputi semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur dinamakan ukuran rasio atau data rasio. Data rasio ini yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Di sini ada contoh data rasio. Angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur jika ada 4 orang pengemudi A, B, C, dan D mempunyai pendapat masing-masing per hari 10.000, 30.000, 40.000, dan 50.000. Bila dilihat
dari ukuran rasio, maka pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi D adalah 5 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi C adalah 4/3 kali pendapatan pengemudi B. Dengan kata lain, rasio antara pengemudi C dan A adalah 4:1. Rasio antara pengemudi D dan A adalah 5:1. Sedangkan rasio antara pengemudi C dan B adalah 4:3. Interval pendapatan pengemudi A dan C adalah 30.000 dan pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Contoh dari data rasio lainnya adalah berat badan bayi yang diukur dengan skala rasio. Bayi A memiliki berat 3 kilo, bayi B memiliki berat 2 kilo, dan bayi C memiliki berat 1 kilo. Jika diukur dengan skala rasio, maka bayi A memiliki rasio berat badan 3 kali dari berat badan bayi C. Bayi B memiliki rasio berat badan 2 kali dari berat badan bayi C. Dan bayi C memiliki rasio berat badan 1/3 kali berat badan bayi A, dan seterusnya. Di sini ada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Statistik parametrik memiliki keterbatasan penggunaan jenis data, yaitu minimal menggunakan data interval dan rasio. Di sini yang kedua ada statistik non-parametrik. Pendugaan parameter atau nilai-nilai populasi disebut dengan statistik parametrik, sedangkan statistik non-parametrik tidak melibatkan pendugaan nilai populasi. Di sini ada